sebuah film yang dirilis setahun lalu, tepatnya tahun 2022, yang diperani oleh Antonio Banderas, berjudul The Enforcer, mengisahkan seorang bandit kawakan yang akhirnya berujung pada pengkhianatan kepada bosnya sendiri demi menyelamatkan seorang gadis muda yatim piatu. Akankah perannya Suci Amik saat ia menjadi Zoro pada film The Mask of Zorro, ataukah kualitasnya menurun karena dimakan usia? Penasaran? Selamat menonton dan bekicerot. Jojing ala jojing. Jojing ala jojing. Terlihat seorang pria yang berada di pesisir pantai. Saat itu ia tengah berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Sepertinya ia sedang berharap ampunan dan penyesalan atas setiap kesalahannya. Lalu, siapakah dirinya? Inilah The Enforcer. Adegan berpindah pada sebuah arena tarung jalanan layaknya game Street Fighter. Salah satu jagoan kita lainnya pada film ini bernama Stray. Terlihat meyakinkan di awal, namun ia cukup kerepotan karena lawannya memiliki bobot yang lebih besar darinya. Berkat bantuan dari bapak sutradara, Stray berhasil menyiksa lawannya tanpa ampun dan kemenangan itu menjadi miliknya. Malam pun tiba. Stray datang ke sebuah klub malam untuk bertemu dengan seseorang bernama Estil. Di dalam klub, Stray berkenalan dengan gadis penghibur bernama Lexus. Dicolek, dielus. Kemudian, ia masuk ke ruangan yang ternyata di sana Stray disambut oleh Estil. Di sana, Estil meminta Stray untuk bertarung demi dirinya. Akan tetapi, Stray hanya diam dan pergi, yang dimana ia telah dijemput oleh orang suruhan Estil. Rupanya, orang suruhan itu adalah pria yang kita lihat di awal film, dan ia bernama Kuda. Stray lalu dibawa ke satu tempat untuk menjatuhkan seseorang yang merupakan target pertama Stray untuk bekerja dengan Estil. Dengan mudah, Stray melumpuhkan si pria itu dan ia memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Sesampainya di tepi jalan, Kuda dan Stray menyeret pria itu keluar dari bagasi, yang ternyata pria itu saling kenal dengan Kuda. Pria yang bernama Roni itu pun memohon ampunan pada Kuda. Dari perbincangan tersebut, kita mengetahui kalaulah Kuda baru saja keluar dari tahanan. Karena dendam yang tak terbendung, Kuda menyedor tarang si Roni hingga getina ngaburasut kamana meni. Keesokan pagi pun datang. Kuda yang sedang ngopi santuy di suatu kedai digaduhkan oleh keributan yang melibatkan seorang gadis berkulit eksotis dengan pemilik kios. Kuda meleraikan mereka dan memberikan sejumlah uang kepada si pemilik kios. Kemudian, Kuda berkenalan dengan si gadis. Ia bernama Billy. Kuda dan Billy terlihat cukup akrab. Mereka berdua duduk bersama sambil sedikit mengobrol. Rupanya, Billy merupakan seorang anak yatim piatu yang dibesarkan di panti asuhan. Kuda juga berkata, kalaulah dirinya mempunyai seorang putri berusia yang sama dengan Billy. Singkat cerita, Kuda menyewakan kamar untuk Billy dan memberikannya sejumlah uang. Adegan berpindah pada Stray dan Lexus. Tak disangka, mereka pun sudah semakin dekat. Mereka berdua dinner bareng, lalu diteruskan ke satu tempat yang sepertinya itu adalah kolam renang yang sudah tak terpakai lagi. Ketika dua pasang insan telah bersama, Anda pasti tahu apa yang akan terjadi. Dan ya, mereka pun saling bertukar jigong. Matahari pun telah terbit. Stray lalu mendatangi kembali Kuda. Ia meminta sebuah pekerjaan dengan kode bermain golf. Namun, Kuda yang hendak pergi, mobilnya mogok. Dengan sigap, Stray membuka kap mesin dan mengoprek mobil Kuda. Mobil pun kembali nyala. Dan Kuda memberikan kesempatan pada Stray untuk bekerja lagi bersamanya. Di sisi lain, Kuda yang mendatangi tempat Billy menginap mendapati jika kamar Billy dibongkar secara paksa. Di dalam kamarnya, Kuda melihat kaos yang diberikan untuk Billy seolah dirobek, dan Kuda berfirasat kalaulah Billy saat ini sedang dalam bahaya. Kemudian Kuda pun berkeliling untuk mencari Billy karena Kuda telah bersimpati pada Billy yang seorang yatim piatu. Di keesokannya, Kuda mendatangi tempat Stray biasa bertarung. Di tengah perjalanan itu, Kuda menceritakan apa yang terjadi pada Stray.
Lalu, kuda mengajak Stray ke restoran untuk menagih uang keamanan. Pada saat salah satu karyawan itu memberikan uang pada kuda, secara kebetulan kuda melihat jepit emas yang kuda berikan pada Billy, dan mereka berdua mendapati informasi dari mana jepit itu berasal. Selanjutnya, kuda dan Stray menyambangi kantor Estill atas permintaannya. Di sana, Estill meminta kuda untuk membereskan organisasi baru di wilayah tengah kota. Lalu Stray diminta oleh Estill untuk bekerja sendiri karena kini kuda dan Stray telah menjadi partner, sehingga Stray dipercaya untuk bekerja secara independen dan kuda pun telah setuju. Kuda mengintai sebuah tempat pegadaian emas. Ia membuntuti seorang pria untuk mencari tahu keberadaan Billy. Kuda masuk ke sebuah motel dan menyiksa si pria itu dan menerima info jika itu perbuatan Freddy. Kemudian, kuda memberikan tanda terima kasih kepada pria tersebut. Tak berselang lama, kuda mendatangi tempat yang dimaksud. Rupanya, tujuannya sama dengan tempat Stray. Kuda dan Stray lalu masuk ke dalam untuk menemui Freddy. Di dalam markas Freddy, kuda dan Stray mendengarkan ocehannya. Sepertinya, kuda dan Freddy juga pernah saling bertemu di penjara. Namun tak lama, kuda melihat Billy di sana yang sedang ditahan untuk dijadikan budak seks oleh si Freddy. Freddy menyuruh anak buahnya memberikan sejumlah uang kepada kuda dan Stray sebagai uang keamanan bagi Estill, bos dari kuda dan Stray. Setelah apa yang kuda lihat, ia menghampiri Estill di kantornya. Kemudian, kuda mencekal perbuatan Estill yang telah terlampau jauh karena membiarkan anak di bawah umur berada di tempat itu. Kemudian, Estill menyuruh bodyguardnya bernama Doom menghabisi kuda. Stray yang ada di sana rupanya berusaha membantu kuda dan mengkhianati Estill, bos barunya. Kuda yang hampir mati akibat pitingan dari Doom, beruntung ia mengambil senjata yang ada padanya, lalu menembakkan ke arah kepala Doom, dan Doom tewas seketika itu juga. Estill kemudian mengambil senjata miliknya. Di waktu yang tepat, Lexus datang dan terlebih dulu menembak Estill hingga tumbang. Kuda pun meminta agar mereka segera melarikan diri. Demi menyelamatkan Billy, kuda pun nekat masuk ke markas Freddy seorang diri. Di sana, kuda berjuang setengah mati mengalahkan pasukan Freddy. Kuda yang sudah bersimpah darah berusaha keras, namun ia harus tertembak oleh Freddy. Alhamdulillah, di waktu yang tepat, Billy menyelamatkan kuda. Kemudian, kuda membawa Billy keluar dari sana, dan mereka bertemu dengan Lexus setelah Stray yang telah menunggu. Kuda menyuruh Stray untuk segera pergi dari wilayah tersebut dan membawa Billy. Alih-alih ke rumah sakit, ternyata kuda memberikan mobil kesayangannya pada putri kecilnya, Lola. Sedangkan kuda, ia menebus kesalahannya dan membiarkan dirinya wafat karena kehabisan darah di pinggir pantai. Film pun tamat.